Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak. Ya, apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 3, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Ya, jadi di sini ada bagan ya adik-adik, bisa kita isi di sini benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap. Contohnya yaitu meja, kursi, batu, dan lain sebagainya ya adik-adik. Kemudian benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya yaitu air, kecap, minyak, dan lain-lain. Kemudian benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya udara, oksigen, dan asap. Selanjutnya, lakukan secara berkelompok. Pilihlah salah satu tempat untuk melakukan pengamatan. Perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Catatlah benda-benda yang ditemukan pada tabel berikut ini. Di sini terdapat tabel pengamatan. Lokasi pengamatan bisa di lingkungan rumah. Antara lain nama benda-bendanya yaitu ada meja, bahan pembentuk meja yaitu kayu, wujud benda padat, fungsi benda, tempat untuk meletakkan sesuatu benda. Kemudian yang kedua ada buku, bahan pembentuknya adalah kertas, wujud benda padat, fungsi benda untuk menulis, menggambar, dan lain-lain. Yang ketiga, di sini ada air. Bahan pembentuk adalah air. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan lain-lain. Yang keempat, ada minyak goreng. Bahan pembentuknya adalah kelapa sawit. Wujud benda cair. Fungsi benda untuk memasak atau menggoreng. Yang kelima adalah udara. Bahan pembentuk udara. Wujud benda gas. Fungsi benda untuk bernafas makhluk hidup. Yang keenam ada peta. Bahan pembentuk adalah kertas. Wujud benda padat. Fungsi benda menunjukkan lokasi suatu daerah atau tempat. Yang ketujuh, ada kursi. Bahan pembentuknya adalah kayu. Wujud benda padat. Fungsi benda sebagai tempat duduk. Ya, selanjutnya, Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Perhatikan gambar di atas. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram.
Tentukanlah satuan berat yang tepat. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 kg. Yang kedua, ibu membeli telur seberat 1 kg. Yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 gram. Yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Yang kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak. Selanjutnya, mari berlatih menimbang badan. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota keluarga misalnya ya adik-adik. Kemudian catat hasilnya di dalam tabel. Kemudian yang ketiga, urutkan berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Di sini kakak membuat tabel keluarga namanya, yaitu antara lain di sini kakak contohkan ada ayah berat badannya 60 kg, kemudian ibu berat badannya 55 kg, kemudian Siti berat badannya 30 kg, kemudian ada Ali berat badannya 25 kg. Kemudian urutkan berat badan dari yang teringan hingga yang terberat. Dari yang teringan di sini ada Ali 25 kg, kemudian Siti 30 kg, Ibu 55 kg, dan Ayah 60 kg. Ya, selanjutnya Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikan dengan temanmu, lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Ya, jadi yang sesuai dengan hidup sederhana di sini rendah hati, ya tentu saja adalah sikap hidup yang sesuai dengan hidup sederhana. Kemudian secukupnya, cermat, berbagi, ya walaupun kita hidup sederhana, tapi kita juga tidak lupa untuk berbagi ya adik-adik. Kemudian di sini ada hemat. Jelaskan pilihanmu, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi setiap orang. Dengan hidup sederhana, kita dapat belajar untuk selalu rendah hati, cermat, dan juga disiplin. Kehidupan akan tercukupi dan hati juga akan terasa tenang ya adik-adik. Ya, jadi seperti itu kurang lebih tentang sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal, yang penting bersih dan pantas. Kemudian yang kedua, bersikap sederhana dalam berbelanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak digunakan, maka belum membeli yang baru. Ya, selanjutnya kamu telah belajar tentang hidup sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Ya, jadi di sini ada tabel pernyataan. Yang pertama, saya telah mengerti hidup sederhana. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Kemudian saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Nah, jadi ini bisa adik-adik isi sesuai dengan kehidupan adik-adik di rumah ya. Dengan sikap hidup sederhana menurut adik-adik. Ya, di sini apabila adik-adik setuju, bisa adik beri tanda centang. Jika ragu-ragu juga silahkan diberi tanda centang atau tidak setuju.
Ya, jadi sampai di sini saja ya adik-adik pembahasan kakak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyimak, telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.